Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 2 membahas tentang unsur budaya, sistem pengetahuan, dan organisasi sosial. Sistem pengetahuan yang kelompok 2 angkat adalah sistem Pranoto Mongso, dan organisasi sosial yang diangkat adalah sistem kekerabatan pada masyarakat Batak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari Erlinda Kurota Ayunin dengan nomor absen 02 sebagai pemateri, saya, Sri Nurhayati Standingrum dengan absen 11 sebagai moderator dan desain PPT, Evani Aisyah Kusma Putri dengan nomor absen 19 sebagai pemateri, Aida Syafa'atu Zahra dengan absen 28 sebagai pemateri, Ella Rahmawati dengan absen 38 sebagai pemateri, dan Muhammad Rizka Harmadi dengan absen 42 sebagai pemateri. Pertama-tama kita akan membahas sistem Pranoto Mongso. Dan ini adalah contoh gambar perhitungan kalender sistem Pranoto Mongso. Sistem Pranata Mangsa. Pranata Mangsa merupakan salah satu unsur dari kearifan lokal yang telah berkembang lama dalam tradisi masyarakat Jawa Tengah, yang berkaitan erat dengan pertanian. Pranata Mangsa berasal dari bahasa Jawa terdiri dari dua kata yaitu Pranata dan Mangsa. Pranata berarti ketentuan atau aturan dan Mangsa berarti musim. Pranata Mangsa dalam padanan bahasa Indonesia dibuat berdasarkan pergerakan matahari yang bergeser dari ekuator ke utara dan selatan dalam kurun waktu selama 6 bulan. Salah satu wilayah yang menerapkan Pranata Mangsa yakni masyarakat dari Desa Mojoreno, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi Pranata Mangsa sebagai pedoman untuk menanam padi dan palawija. Padi dan palawija menjadi pilihan utama karena merupakan makanan pokok masyarakat Jawa. Manfaat Pranata Mangsa yakni 1. Tanah tidak melulu digunakan untuk bercocok tanam, tapi juga dibiarkan istirahat untuk mengembalikan kesuburan. 2. Dengan kesuburan alami yang berasal dari dalam tanah sendiri menjadikan petani lebih mudah merawat padi tanpa harus banyak menggunakan pupuk buatan pabrik. 3. Proses menanam padi bisa dilakukan tepat waktu sehingga ketika curah hujan tinggi, tanaman telah tumbuh sehingga tidak mudah terendam air. 4. Masa panen juga tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak terjadi kelaparan. Wujud ide Pranata Mangsa. Manusia dan alam memiliki ikatan yang saling membutuhkan. Pelestarian alam dan keseimbangannya perlu dijaga agar tercipta kehidupan yang lebih harmonis. Perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan iklim. Iklim yang berubah menjadi pengaruh besar terhadap pengelola pertanian. Petani Jawa masih ada sebagian yang melestarikan kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan alam. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah besar dalam bidang pertanian. Cara masyarakat untuk mengatasi permasalahan itu adalah dengan melakukan kegiatan berupa kearifan lokal, yaitu dalam pengelolaan pertanian. Salah satunya adalah penggunaan kalender Pranata Mangsa. Pranata Mangsa diakui sebagai warisan leluhur atau naluri yang diajarkan oleh leluhur yang digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian, menjadi panutan dalam mengelola pertanian khususnya untuk menghadapi perubahan iklim. Pranata Mangsa dapat memberikan arahan pada petani untuk bercocok tanam, mengikuti tanda alam dalam mangsa yang bersangkutan. Ketentuan Pranata Mangsa seperti kalender pada umumnya yang dalam kurun waktu 1 tahun terbagi menjadi 12 mangsa. Namun jumlah harinya berbeda-beda, lalu aturan yang terdapat dalam kalender Pranata Mangsa dianggap mengajarkan kepada petani untuk menjaga keselarasan alam dan tidak memperkosa tanah untuk lahan bercocok tanam, meskipun sarana prasarana mendukung, seperti air dan saluran irigasi. Pranata Mangsa menuntut petani untuk membiarkan tanah dikosongkan untuk memperbaiki kondisinya dalam waktu sementara tanpa ditanami, meskipun tetap diberi pupuk untuk menjaga kesuburannya. Yang selanjutnya ada wujud aktivitas Pranata Mangsa.
Kebiasaan petani yang masih menganut pranata mangsa akan menjaga keselarasan alam dengan tidak merusak tanah untuk lahan bercocok tanam. Petani rela untuk membiarkan tanah dikosongkan untuk memperbaiki kondisinya dalam waktu sementara tanpa ditanami, meski tetap diberi pupuk untuk menjaga kesuburannya. Proses adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menggunakan kalender pranata mangsa yang dilakukan oleh kelompok tani seperti yang dikatakan oleh Siti Kamila. Yang pertama, persiapan menanam seperti pengolahan tanah agar siap ditanami. Kegiatan ini dilaksanakan setelah tanah dikosongkan sekitar 2-3 minggu setelah masa panen dalam akhir musim terang atau awal musim sengkala. Yang kedua, kelompok tani mengadakan musyawarah untuk pengadaan air, pemupukan dalam awal musim hujan. Pada tahap ini, benih padi mulai ditanam sambil diadakan pembersihan dari hama wareng dan sejenisnya, serta rumput liar selama kurang lebih 3-4 bulan, yakni sampai mangsa pangarep-arep. Yang ketiga, jika kondisi iklim sesuai perkiraan dan perhitungan, maka hasil pertanian telah dapat diperoleh pada musim ketiga atau sebelumnya. Proses penanaman kembali dilakukan pada akhir ketiga sampai awal labuh. Pada mangsa labuh, pemupukan dan pengairan juga dilakukan sehingga awal rendeng padi telah ditanam. Pada masa ini pula, sampai akhir mangsa rendeng, pembersihan padi dari hama dan rumput liar dilakukan sampai mangsa wereng. Sehingga ketika memasuki mangsa terang, padi telah dapat dipanen kembali. Selain itu, wujud aktivitas lainnya yaitu pembagian bulan kalender pranata mangsa. Yang selanjutnya ada wujud artefak sistem pranata mangsa. Yang pertama, kalender pranata mangsa, yang kedua cangkul, yang ketiga benih padi, yang keempat tanah atau lahan, dan yang kelima pupuk. Selanjutnya, hubungan unsur sistem pengetahuan dengan wujud budaya. Sistem pranata mangsa adalah bagian dari sistem pengetahuan yang merupakan unsur dalam kebudayaan dan menjadi indikator budaya suatu suku bangsa. Jika kita menemukan masyarakat menggunakan kalender pranata mangsa dalam pertanian, maka mereka masih menerapkan cara-cara kearifan lokal dalam mempertahankan hidupnya. Kegiatan yang didasarkan pada pranata mangsa seperti pembagian bulan sesuai kalender pranata mangsa, yakni mangsa kosa atau kasi, karo, katelu, kapat, kalimo, kanem, kapitu, kawolu, kasongo, kasepuluh abad lemah atau habit lemah atau bisa disebut desta, apit kayu atau habit kayu atau bisa disebut sodo. Kemudian terdapat 4 musim yakni katiga atau musim kering, labuh atau musim ketika hujan sering turun atau rendeng. Rendeng bisa disebut musim dengan curah hujan yang tinggi. Mareng sebagai masa peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau yang ditandai dengan semakin sedikitnya hujan yang turun. Kemudian, kegiatan di lapangan seperti bercocok tanam, mengolah tanah, memberi pupuk, dan memanen, kegiatan pembagian bulan kalender pranata mangsa dan kegiatan penerapan pranata mangsa dalam pertanian adalah produk budaya yang berwujud sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kegiatan pembagian bulan sistem pranata mangsa akan menjadi artefak setelah ditulis menjadi kalender pranata mangsa. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan serta dihasilkan dalam penerapan pranata mangsa akan menjadi artefak. Petani memilih menggunakan pranata mangsa karena mereka merasakan nilai-nilai yang dapat menciptakan kehidupan manusia yang harmonis, mempertahankan dan melestarikan keaslian lingkungan alam. Memasuki materi yang kedua, yaitu unsur budaya organisasi sosial yang akan membahas tentang sistem kekerabatan patrilineal Batak. Pengertian sistem kekerabatan patrilineal Batak. Orang Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut paripe.
atau satu keluarga. Pada orang Karo dinamakan sada bapak atau satu keluarga. Sedangkan pada Simalungun disebut sepanganan atau satu keluarga. Wujud ide sistem kekerabatan patrilineal Batak. Bermula, mereka hidup dalam perkauman yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang mengusut garis keturunan dari ayah dan mendiami satu kesatuan wilayah permukiman yang disebut huta. Biasanya kesatuan kerabat itu berpangkal dari seorang kakek yang menjadi cikal bakal dan pendiri pemukiman, karena juga disebut saumpu. Kelompok-kelompok kerabat luas terbatas saumpu yang mempunyai keturunan-keturunan dengan nenek moyang yang nyata maupun yang fiktif, membentuk kesatuan kerabat yang dikenal dengan nama marga. Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, terutama antara marga pemberi pengantin wanita boru dengan marga penerima pengantin wanita hula-hula. Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal, marga-marga tersebut tidak boleh tukar-menukar mempelai. Karena itu hubungan satu jurusan memaksa setiap marga hubungan perkawinan dengan sekurang-kurangnya dua marga lain, yaitu dengan marga pemberi dan penerima mempelai wanita. Berlandas pada hubungan perkawinan yang tidak timbal balik itulah masyarakat Batak mengatur hubungan sosial antara marga dengan segala hak dan kewajiban dalam segala kegiatan sosial mereka. Organisasi itu dikenal sebagai Dalihan Natolu atau Tiga Tungku Perarian. Wujud aktivitas sistem kekerabatan patrilineal Batak. Yang pertama, perkawinan, yaitu antara marga pemberi pengantin wanita atau boru dengan warga penerima pengantin wanita atau hula-hula. Dan yang kedua, pembagian warisan orang tua. Dalam hal ini, yang mendapat warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain, pihak perempuan mendapat warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada khususannya, yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Bataknya disebut siapudan, dan dia mendapat warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak parlemen, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan, dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional. Tapi biasanya dikarenakan orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan. Wujud artefak sistem kekerabatan patrilineal Batak. Ada 3. Yang pertama yaitu harta warisan. Harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Yang kedua, ada pemukiman huta atau lumban, yaitu kesatuan wilayah permukiman kelompok-kelompok kekerabatan Batak. Yang ketiga, ada tanah. Tanah yaitu yang diberikan kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan. Kemudian ada hubungan unsur organisasi sosial dengan wujud budaya. Sistem kekerabatan patrilineal Batak adalah bagian dari sistem pengetahuan yang merupakan unsur dalam kebudayaan dan menjadi indikator budaya suatu suku bangsa. Jika kita menemukan masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal, maka mereka dapat dikatakan sebagai suku Batak. Sistem ini terdiri dari perkawinan dan pembagian harta warisan. Proses perkawinan antar marga dan pembagian harta warisan adalah produk budaya yang berwujud sebagai suatu kompleks aktivitas secara tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kegiatan pembagian harta warisan akan menjadi artefak setelah yang diberi warisan menerima harta yang berupa benda
uang, atau tanah. Kemudian akibat dari masyarakat Batak yang tinggal berkelompok, maka terciptalah rumah atau kampung yang dinamakan huta atau lumban, yang akan menjadi artefak. Masyarakat Batak memilih menggunakan sistem patrilineal sebagai sistem kekerabatan karena mereka merasakan nilai-nilai yang diwariskan leluhur secara turun-menurun serta melestarikan adat istiadat mereka. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan, atau berkomentar, silakan ditulis dalam kolom komentar di bawah ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.